Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soli dan Soliha semua? Semoga Ananda Soli dan Soliha semua tetap dalam keadaan sehat, ceria, bahagia, dan selalu bersemangat walaupun pembelajaran yang kita lakukan dilaksanakan di rumahnya masing-masing dan dengan panduan dari jarak jauh. Alhamdulillah, Ananda Soli dan Soliha semua berjumpa kembali bersama Ustaz Damhori dalam pembelajaran kita hari ini di pembelajaran matematika, di mana pada pembelajaran hari ini kita sudah memasuki pada pertemuan kedua setelah penilaian tengah semester. Sebelum melaksanakan pembelajaran matematika kita hari ini, marilah sama-sama ayo kita membaca doa bersama menengadahkan tangan kita. Ayo kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah Ananda Soli dan Soliha semua, semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi, dengan ketulusan hati kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lancarkan, Allah mudahkan, serta Allah rahmati setiap langkah kemauan kita, niat baik kita untuk menapaki setiap langkah-langkah tangga cita-cita kita untuk kehidupan kita di masa depan yang lebih baik. Ya, amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda Soli dan Soliha semua, hari ini pada pembelajaran matematika kita akan masuk pada poin pembelajaran A, yaitu pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat, ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan perkenalan mengenai aproksimasi atau pembulatan, ya. Nah, pada hari ini kita akan memulai sedikit memasuki tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat, ya. Untuk mengetahui bagaimana penjelasan mengenai pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat, ya. Mari sama-sama kita simak video penjelasannya berikut ini. Baiklah Ananda Soli dan Soliha semua, di sini saya akan menjelaskan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat, ya. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita lihat sama-sama. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa pembulatan itu kurang lebih hampir sama dengan penaksiran, ya. Caranya pun ada tiga, sama dengan penaksiran. Jadi contohnya seperti ini, ya. Kita buat contoh untuk pembulatan misalkan kita punya angka, ya. Kita taruh angka 5,4. Nah, untuk pembulatan dia caranya ada tiga, ya. Yang pertama ke pembulatan ke atas, kemudian pembulatan ke bawah, dan pembulatan terbaik. Nah, sekarang kita lihat cara ketiganya itu. 5,4 taksiran pembulatan, ya. Pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah artinya nilainya itu dikecilkan, ya. Kalau ada di belakang koma artinya komanya dihilangkan, ya. Ini untuk yang satu angka di belakang koma. Kalau dua angka di belakang koma, angka yang paling belakang itu dihilangkan, ya. Seperti ini. Jadi pembulatan ke bawah ini jadinya 5. Ya. Kalau pembulatan ke atas, pembulatan ke atas, dia 4 ini dianggap digunakan untuk menambah
nilai yang ada di depannya. Jadi 4 ini dianggap bernilai 1 sehingga satunya ditambahkan ke 5 jadi 6 ya. Jadi penaksiran ke atas nilainya bertambah, kalau penaksiran ke bawah nilainya berkurang. Begitu. Kalau satu lagi penaksiran pembulatan, mohon maaf ya. Kalau pembulatan terbaik itu lihat ya, angka di belakang komanya itu kurang dari 5 atau sama dengan atau lebih dari 5 ya. Kalau seandainya dia kurang dari 5, artinya angka di belakangnya itu dianggap 0 ya. Nah, kalau seandainya angka yang di belakang komanya ini komanya, ini di belakang koma ya. Nah, ini angkanya lebih kecil dari 5, maka angka di belakang ini dianggap 0. Tetapi kalau angka di belakang ini 5 atau lebih dari 5, maka angka di belakangnya dianggap 1 dan ditambahkan ke angka yang depan. Nah, sekarang kita lihat ya. 4 ini lebih kecil dari 5. Sehingga 4 ini dianggap 0, tidak ada apa-apa ya. Jadi pembulatan terbaik untuk 5,4 itu adalah 5 itu sendiri ya. Nah, begitu ya. Kemudian contoh yang lain, misalnya kita buat contoh yang lain. Misalnya kita punya angka 2,7. Nah, 2,7 kita lihat ya. Pembulatan ke bawahnya, ingat kalau pembulatan ke bawah artinya nilainya semakin kecil. Jadi dia hanya dibuat 2 saja, shred. Nah, kalau pembulatan ke atas, angka yang di belakang koma ditambahkan ke angka yang di depannya, tetapi bukan angka itu langsung ditambahkan, tetapi diubah menjadi 1 dulu. Jadi 1, 7-nya dianggap 1 ditambahkan ke 2, jadi 3. Pembulatan terbaiknya, lihat angka di belakang komanya. Apakah dia lebih kecil dari 5 atau angkanya 5 atau lebih besar daripada 5? Kalau lebih kecil dari 5, dia dianggap 0. Kalau 5 atau lebih besar dari 5, dia dianggap 1. 7 lebih besar daripada 5, sehingga 7 dianggap bernilai 1. Satunya ditambahkan ke 2 jadi 3. Begitu ya untuk pembulatannya. Ya, kemudian di buku Ananda Suli dan Solihah semua ya. Di buku Ananda semua itu ada contoh ya. Ada contoh pengamatan 1 dan pengamatan 2 ya. Ada pengamatan 1 dan pengamatan 2 di halaman 75 75, 76 sampai 77. Pengamatan 1 dan pengamatan 2 ya. Coba Anda kerjakan yang di sana ya. Nah, di sana katanya di halaman 76-nya kita lihat pada pengamatan 1 ada ibu yang membawa anaknya ke posyandu ya. Yang membawa anaknya ke posyandu untuk ibu ke posyandu untuk mengetahui berat badan adik Udin yang masih balita. Angka di timbangan menunjukkan 8,4 kg. Jika berat badan balita tersebut dibulatkan, berapa kilogram berat badan balita tersebut? Tulis ulang bacaan di atas dengan rapi, gunakan kalimatmu sendiri, kerjakan di buku tugasmu ya. Nah, untuk pengamatan 1 dan pengamatan 2, silahkan ya Ananda lihat di sana, kemudian ya lihat angkanya berapa, kemudian dibulatkan ya. Pembulatannya gunakan pembulatan terbaik saja ya. Gunakan pembulatan terbaik untuk mengerjakannya. Kemudian soalnya disalin dan dijawab. Begitu juga untuk pengamatan 2-nya katanya ya. Perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Nah, lihat gambarnya, ada seorang anak yang sedang mengukur tinggi badannya. Ya. Nah, di sana ya, Meli mengukur tinggi badan adiknya. Tinggi badan adiknya 112,8 cm. Jika tinggi badan adiknya dibulatkan, berapa sentimeter tinggi badan adik Meli?
Tulis ulang bacaan di atas dengan rapi, gunakan kalimat sendiri, kerjakan di buku tugasmu. Di buku tulis ya maksudnya. Nah, itu silahkan Ananda lihat. Jadi kalau pengamatan 1, itu angkanya 8,4 kilogram. Nah, ini Ananda bulatkan ke pembulatan terbaik. Kemudian di pengamatan 2, angkanya itu adalah pengamatan 2. Nah, angka yang muncul itu adalah angka 112,8 cm ya. Untuk satuan tidak berpengaruh ya. Untuk satuan tidak berpengaruh. Ini langsung Ananda taksirkan kira-kira berapa ya. Untuk 8,4 pembulatan terbaiknya berapa? Kemudian untuk pengamatan 2, pembulatan terbaiknya ini berapa ya? Mudah ya, tidak sulit. Itu untuk kegiatan pembelajaran Ananda Suli dan Solihah hari ini ya. Baik, untuk penjelasannya ini tentang pembulatan di pengamatan 1 dan pengamatan 2. Ya, Ananda Suli dan Solihah semua, itulah penjelasan mengenai pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat ya. Nah, itu dan juga tugas-tugasnya tadi sudah disampaikan ya. Baiklah, sekarang kita masuki pada akhir pembelajaran kita hari ini. Ya, Ustadz mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Kalau ada yang belum dipahami dari materi yang disampaikan, Ananda semua boleh bertanya. Ya, boleh lewat Japri atau lewat telepon juga tidak masalah ya. Baiklah Ananda Suli dan Solihah semua, itulah yang dapat saya sampaikan kepada Ananda Suli dan Solihah semua hari ini. Ustadz mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian pembelajaran atau materi kita hari ini. Ayo sama-sama kita tutup pembelajaran kita dengan melafazkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.